menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Innalillah, musim haji 2021 batal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Dan baru saja ada sebuah pengumuman resmi yang kita terima. Kita dengarkan bersama atau kita ikuti bersama di televisi dan media-media termasuk media sosial, yaitu berasal dari Menteri Agama Republik Indonesia tentang informasi haji tahun 2021. Dan secara resmi pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji musim ini batal. Musim ini batal. Ini tentu sebuah pengumuman yang kita dengarkan sekilas, kurang dari 5 menit lah, tetapi dampaknya cukup besar, cukup luas, dan mempengaruhi sekali terutama para jemaah haji. Jadi bukan hanya tahun ini, tetapi tahun lalu, tahun 2020 juga batal. Dan pembatalan itu memang alasan umumnya adalah pandemi COVID-19. Dan tahun lalu itu orang mengira sudahlah, karena memang itu adalah perdana dunia dilanda COVID, jadi batal. Dan semua orang menunggu untuk tahun ini, dan ternyata perkembangannya juga tidak banyak perubahan, dan pada akhirnya juga batal tahun ini. Nah, kalau kita melihat kenapa alasan pembatalan, menurut penjelasan dari Menteri Agama itu kebanyakan karena masalah kemanusiaan, menjaga keselamatan dari para jamaah dan seterusnya. Dan di sana dijelaskan juga bahwa kesiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sudah sangat maksimal, sudah detail, dan ternyata akhirnya tidak dapat kuota. Tetapi ada beberapa alasan yang bisa kita analisa, bisa kita lihat, bahwa mengikuti pengumuman terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi di akhir Mei ini, ternyata menyebutkan bahwa hanya 11 negara yang dibolehkan masuk ke Arab Saudi. Dan pengumuman itu ternyata bertepatan dengan waktu-waktu pelaksanaan haji ini. Jadi itu kita sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan kuota, karena di daftar 11 negara itu Indonesia tidak masuk. Kemudian masalah besarnya juga adalah Indonesia menggunakan vaksinasi COVID ini dengan vaksin Sinovac. Nah, Sinovac sendiri adalah vaksin yang tidak mendapat izin untuk masuk ke Arab Saudi, karena Arab Saudi hanya memberikan 3 jenis vaksin yang boleh masuk ke negara itu, dan di antara 3 itu Sinovac tidak masuk. Kemudian masalahnya lagi, ternyata Sinovac itu gagal sertifikasi di WHO pada bulan Mei, padahal sudah sebelum Mei itu, April ke sana itu sebenarnya sudah prepare untuk mendapatkan sertifikasi dari WHO, tapi gagal. Dan diumumkan bahwa akan dilakukan di bulan Juni, dan benar sekali di tanggal 2 kemarin hasilnya keluar, Juni, dan ternyata lolos. Sinovac lolos sebagai salah satu vaksin yang bisa digunakan dalam konteks kedaruratannya. Tapi itu tidak menjadikan serta-merta pemerintah Arab Saudi kemudian meloloskan mereka-mereka yang divaksin menggunakan Sinovac untuk masuk ke negara Arab itu.
Dan tentu kita tahu bahwa penyelenggaraan haji ini di Indonesia itu memerlukan sumber daya yang besar, yang banyak, proses yang panjang, kemudian baru sampai pelaksanaan. Sementara tanggal 20 Juli nanti itu adalah Lebaran Idul Adha, artinya sudah sangat mepet. Tanggal 20 berarti ya sebulan lebih lah ya dari sekarang, dan itu sangat tidak memungkinkan untuk memberangkatkan jemaah. Dan satunya lagi yang paling penting, kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi itu ternyata cuma 60.000. 15.000 dipakai oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian 45.000 dipakai atau diberikan kepada kuota haji dari luar negeri. Jadi seluruh negara menggunakan kuota itu, dan itu sangat kecil karena kita tahu bahwa jemaah haji Indonesia setiap tahun itu kisaran 200.000 hingga 200.000 lebih. Apalagi 1 tahun kemarin tidak ada yang berangkat, maka tahun ini tentu kuotanya akan lebih banyak. Jadi itu adalah alasan-alasan yang bisa kita analisis kenapa sampai haji tahun ini tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dengan pengolahan dana haji. Karena kita tahu bahwa ditundanya 2 kali pemberangkatan ini berarti begitu banyak dana triliunannya yang tersimpan di rekening pengelola dana haji. Dan itu orang bertanya, bahkan banyak sekali beredar video-video yang menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu alasan kenapa jemaah haji tidak dapat diberangkatkan karena pemerintah Indonesia masih punya utang pada penyelenggaraan haji sebelumnya, ya utang pada item kegiatan tertentu, akomodasi mungkin ya, yang disebutkan itu misalnya tas-tas mungkin. Tapi ini adalah sesuatu yang memang saya lihat juga seperti tokoh-tokoh besar seperti Rizal Ramli menyatakan bahwa dana haji dipakai untuk infrastruktur. Kemudian juga ada video-video YouTube yang menjelaskan tentangnya, tadi saya sebut. Nah, ini memang tentu dibantah oleh Kementerian Agama bahwa tidak seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya, karena kita yang mendaftar untuk mendapatkan porsi pemberangkatan ke Tanah Suci, itu kita menandatangani selembar surat yang isinya itu bahwa kita bersedia dana yang kita ajukan itu, uang haji yang kita ajukan itu dikelola oleh pemerintah melalui sebuah lembaga. Tentu kita tidak tahu ya, karena waktu kita menandatangani itu tentu kita tidak punya banyak waktu untuk membaca, karena kita disuruh aja tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Jadi ya mungkin bisa jadi kalau misalnya dana itu dipakai untuk urusan-urusan tertentu di luar haji, tapi ya tidak tahu lah ya, karena itu seperti sesuatu yang secret gitu ya, tidak bisa dikonsumsi publik. Tapi yang paling penting kita berharap bahwa pelaksanaan haji ini tetap menjadi sebuah prioritas untuk pemerintah untuk dapat menyelenggarakan sebaik-baiknya. Ya mungkin sudah 2 musim ini tidak jadi dilaksanakan, tapi mudah-mudahan pada musim 2022 nanti atau 1443 Hijriah nanti bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu? Karena kita punya waktu lagi 1 tahun untuk menyiapkan semua ini, dan mudah-mudahan bisa dapat terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting adalah kuotanya bisa bertambah. Kalau musim-musim haji sebelumnya itu kan 200.000 lebih, bagaimana kalau kuota itu naik menjadi 2 kali lipat, 400.000, 500.000, atau jangan turun di bawah 300.000, karena kalau turun di bawah itu maka akan memperpanjang daftar antrean. Dan di kita sendiri di Maluku Utara ini sekarang daftar antreannya itu sudah lebih dari 17 tahun. Data 2020 dari Kementerian Agama itu menyebut 16 tahun, tapi saya sendiri sudah mengecek itu 17 tahun ke atas. Jadi itu sesuatu yang sangat lama. Nah, yang paling penting juga kita harap ke pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, untuk melobi pemerintah Arab Saudi mengenai ini kuota. Jadi sebisa mungkin, sebaik mungkin itu dilobi, diplomasi seperti apalah begitu, supaya kuotanya ditambah.
2 kali lipat misalnya dari kondisi sekarang. Mudah-mudahan COVID ini selesai supaya kita bisa mendapat kesempatan itu supaya memberangkatkan lebih banyak jemaah haji ke Arab Saudi. Karena kalau tidak seperti itu maka akan banyak orang yang menunggu di belakang untuk mendapatkan giliran. Dan kasihan juga mereka yang sudah usianya uzur, apakah masih diberikan kesehatan umur panjang untuk bisa melaksanakan itu. Kemungkinan besar ya. Karena waktu saya ke kantor agama waktu itu ada seorang bapak yang usianya itu sudah 70-80an mendaftar. Dan saya membayangkan 17 tahun mendaftar di usia itu. Ya mungkin ada mekanisme tertentu di kantor agama bahwa memprioritaskan para lansia untuk berangkat. Tapi di masa pandemi seperti ini justru lansia tidak diperkenankan karena kesehatan fisik dan kekuatan fisiknya itu tidak memungkinkan. Jadi ya itu. Jadi kita harap diplomasi yang bagus supaya bisa meloloskan begitu banyak jamaah kalau nanti situasinya benar-benar sudah membaik di Arab Saudi tahun depan. Nah, yang kedua tadi, pengelolaan dana haji. Kita ulangi, mohon kelolahlah dana haji itu sebenarnya kalau bagus ya. Jangan dipakai untuk investasi, infrastruktur, atau urusan lain. Karena setiap orang yang menyetor dana hajinya itu tujuannya untuk berangkat haji. Jadi kalau dia tidak berangkat haji, dananya disimpan saja di rekening. Nanti kalau dia sudah berangkat, pakai untuk urusan hajinya. Jadi itu juga kan bunganya besar. Bunganya itu ya dipakai lah, misalnya supaya lebih kasih makanan lebih ke tempat tidur yang lebih bagus kah, atau kasih selimut yang lebih bagus kah, ada fasilitas tambahan yang lebih bagus begitu. Dan mereka sama sekali tidak terbebani dengan biaya-biaya tambahan, karena rata-rata orang yang berangkat haji itu menyediakan biaya lain seperti uang saku begitu, uang belanjanya dia di luar daripada uang yang sudah dia setor ke kantor agama untuk keberangkatan. Misalnya waktu kita pertama setor kan misalnya 25 juta untuk dapat porsi, kemudian nanti sebulan lah atau 2 bulan sebelum keberangkatan diumumkan jumlah final berapa yang ditetapkan, dan itu biasanya 30-an lebih atau 40-an lebih. Nah, biasanya jemaah haji itu menyediakan lagi uang saku, uang pegang begitu. Jadi satu orang jemaah itu bisa habis di atas 60-an untuk berangkat. Nah, uang-uang yang sudah disetor itu kan berbunga. Kita harapkan kelebihan dana yang tersimpan karena bunga dan lain sebagainya itu dipakailah begitu untuk mengurusi haji dengan memberikan ekstra makanan, pakaian, kemudian juga ya hal-hal lainnya yang berurusan dengan haji, supaya jamaah itu juga tenang dan dia percaya apa yang uang yang dititipkan ke pemerintah itu benar-benar digunakan untuk haji, tidak untuk barang lain begitu. Karena kalau digunakan misalnya dibilang investasi, kalau investasinya gagal, terus untuk menutupi kegagalan itu ambil dari mana lagi? Itu kan berarti menambah utang negara, dan negara akan makin pusing membayar begitu banyak utang. Sekarang aja sudah 5 ribu triliun lebih kalau tidak salah utang negara kita. Pusingnya. Oke, sekarang kita lihat saja pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Agama hari ini tentang pembatalan haji, disampaikan langsung oleh Pak Menteri Yakut Khalil Qomas ya. Dan kepada semua jamaah yang batal berangkat, yang mungkin ini juga takdir dari Allah ya, qadarullah ya, kita terima saja, kita siap-siap saja, semoga sehat, insyaallah kita bisa berangkat lagi di tahun depan. Dan satu titipan pesan, kalau nanti umroh sudah dibuka, kemudian Bapak Ibu ada kelebihan rezeki karena haji masih lama, mungkin bisa sisipkan untuk umroh. Jadi kerinduan itu bisa terbayar dengan pergi umroh, meskipun nanti akan juga melaksanakan ibadah haji. Dan khusus untuk ayah, insyaallah selalu bersabar, bertawakal, berdoa, insyaallah ya 2 kali gagal, mudah-mudahan kali ketiga tidak gagal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketika keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.